Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana seandainya kita menghitung nikmat Allah kepada kita semua, maka sungguhnya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Barakallahu fikum. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Semoga ananda sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kembali kita lanjutkan pembahasan dari bab 2, yaitu tentang pertidaksamaan kodrat satu variabel. Ini masih materi pembuka sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Seperti biasa, sebelum kami menyampaikan materi pokok, maka terlebih dahulu kami memberikan pesan atau nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada Anda sekalian, yaitu terkait dengan memanfaatkan waktu luang, sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada Anda sekalian di pertemuan yang kelima, melengkapi pesan yang kami sampaikan pada pertemuan yang kelima. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Artinya, waktu luang adalah nikmat apabila kita memanfaatkannya. Namun sebaliknya, kita akan menjadi orang yang rugi apabila kita tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Anda sekalian, lebih-lebih ini masih dalam bulan Muharram, marilah kita isi waktu luang kita tentunya dengan melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pahala di sisi Allah Taala, seperti banyak membaca Al-Qur'an, berzikir, bertaubat, beristighfar, dan tentunya salat berjamaah pada waktu. Intinya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengisi waktu luang kita dengan melakukan amal-amal soleh pada Allah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ke-6 ini adalah, setelah Ananda mendengarkan penjelasan singkat, maka Ananda diharapkan bisa menentukan penyelesaian pertidaksamaan kodrat satu variabel. Inilah tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ke-6 ini. Berikutnya, materi pokok pertidaksamaan kodrat satu variabel. Kami ringkas, yaitu mengambil bentuk umum dari pertidaksamaan kodrat satu variabel. Yang pertama, AI kodrat plus BX plus C lebih dari 0. Yang mana sebagaimana pelajaran di SMP yang sudah Anda dapatkan, yaitu A adalah koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X pangkat 1, dan C adalah konstanta.
Ini bentuk umum yang pertama. Bentuk umum yang kedua, AI kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Bentuk umum yang ketiga, AI kuadrat plus BX plus C kurang dari atau sama dengan 0. Dan bentuk umum yang terakhir yang keempat, AI kuadrat plus BX plus C lebih dari atau sama dengan 0. Coba Anda sekalian perhatikan bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Kita lihat bahwasanya salah satu ruas, di sini ruas kanan, itu bernilai 0. Inilah bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Ingat, salah satu ruasnya bernilai 0. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan E kuadrat plus 4x min 5 lebih dari 0. Di sini kita ambil penyelesaian dengan cara faktorkan. Ada 4 langkah. Yang pertama, kembalikanlah ke bentuk umum. Kita lihat bagaimana soalnya. Ternyata soalnya sudah memenuhi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, yaitu salah satu ruasnya bernilai 0, sehingga kita tidak perlu merubahnya kembali. Langkah yang kedua, pembuat 0x dan faktorkan. Tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, karena kita akan menjadi membuat 0, yaitu E kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Ini sudah memenuhi ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat, sebagaimana di SCP sudah kalian pelajari, itu dengan cara memaktorkan, kemudian yang kedua melengkapkan bentuk pada sempurna, kemudian yang ketiga rumus ABC. Ini yang sudah kalian pelajari. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas dengan cara memaktorkan, karena itu yang paling mudah. Bagaimana cara faktorkannya? Karena ini A-nya sama dengan 1, maka cara faktorkannya adalah kita cari perkalian dua bilangan jika dikalikan sama dengan negatif 5 dan jika dijumlahkan sama dengan 4. Sebagaimana materi yang kalian sudah dapatkan di SMP cara faktorkan. Tapi ini berlaku untuk bila mana A-nya sama dengan 1. Kita lihat. Nah, kita lihat. Ternyata kita dapatkan bilangan jika kedua bilangan tersebut dikalikan sama dengan negatif 5 dan jumlahkan sama dengan 4 adalah 5 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 5. Berikutnya, 5 ditambah negatif 1 sama dengan 4. Jadi, sudah benar. Jadi, faktornya adalah 5 dan negatif 1. Langkah berikutnya, cara faktorkan sebagaimana di SMP, buka kurung X plus 5. Kenapa ini plus 5? Karena terdapatnya ini positif 5. Sehingga inilah positif 5. Kurung dikalikan X negatif 1. Karena ini negatif 1 sama dengan 0. Jadi kita boleh faktorannya adalah pemaktoran dari atau penjabaran dari X kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0 adalah X plus 5 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Berikutnya, dari sini kita bisa peroleh X plus 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Saya tidak akan jelaskan karena sudah kalian dapatkan di SMP. Dari sini diperoleh lagi penyelesaian X sama dengan min 5 atau X sama dengan 1. Kita lihat, apakah benar X-nya min 5, kemudian 1 adalah penyelesaiannya. Kita lihat.
Bila mana X-nya ganti min 5, negatif 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berikutnya, 4 dikalikan negatif 5 adalah negatif 20. 25 ditambah negatif 20 sama dengan 5. 5 kurang 5 sama dengan 0. Berarti benar. Berarti negatif 5 adalah penyelesaiannya. Berikutnya 1. 1 pangkat 2 adalah 1. 4 kali 1 adalah 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 kurang 5 sama dengan 0. Berarti benar. Berarti 1 juga termasuk penyelesaiannya. Berikutnya langkah yang ketiga. Buatlah garis bilangan. Maka di sini kita buat garis bilangan. Coba lihat. Ya, ini garis bilangan. Garis bilangan. Ada sini ada tanda panah klik kanan, menunjukkan bahwasanya itu sampai bilangnya tak terhingga. Semakin ke kanan itu adalah bilang semakin besar, itu positif hingga. Adapun semakin ke kiri itu adalah semakin kecil, itu negatif tak hingga. Kemudian kita letakkan bilangan dari tadi yang dapatkan maktoranya adalah negatif 5 dan 1. Di manakah posisi 5 dan 1? Tentunya negatif 5 ada di kiri, kemudian negatif dan 1 ada di kanan. Kita lihat. Negatif 5 dan 1. Ingat, di antara negatif 5 dan 1 di sini ada negatif 4, ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Setelah 1, 2, 3, dan seterusnya. Inilah langkah ketiga, garis bilangan. Kemudian langkah yang keempat, terakhir, buatlah tanda negatif positif. Nah, bagaimana cara kita membuat tanda negatif positif? Mari kita lihat. Yaitu, kita ambil contoh. Dari soalnya kita ambil sini adalah dari kita boleh ambil yang X kuadrat plus 4 min 5, atau boleh ambil X plus 5 seperti ini kalikan X plus 1. Karena kita hanya mencari tanda apakah negatif positif. Kita ambil yang paling gampang. Antara negatif 5 dan 1 ada bilangan 0. Kita ambil 0. Misalkan X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka X plus 5, X-nya ganti 0, 0 tambah 5. Kemudian X min 1, X-nya ganti dengan 0. Berarti 0 kurangi 1. 0 tambah 5, hasilnya positif 5, berarti positif. 0 kurangi 5, dikurangi 1, hasilnya negatif, berarti negatif. Positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Sehingga antara negatif 5 sampai 1 adalah tandanya negatif. Berarti di sini semua dikasih adalah negatif. Berikutnya, kita ambil contoh. Sebelum min 5 dari kiri itu adalah negatif 6. Diperoleh sama caranya. X-nya ganti negatif 6. Negatif 6 tambah 5 adalah negatif 1. Berarti negatif. Negatif 6 dikurangi 1 adalah negatif 7. Berarti negatif. Negatif kali negatif positif. Berarti di sini adalah positif. Nah, lihat positif. Berikutnya, setelah 1, kita ambil bilangan yaitu angka 2. Sama, S-nya ganti 2. 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Positif 7. Berarti positif. Kemudian, 2 dikurangi 1 adalah 1. Positif 1 berarti positif kali positif adalah positif. Maka, setelah 1 ke kanan, maka tandanya adalah positif. Jadi, inilah kita sudah buat tanda, yaitu kita peroleh, yaitu sebelum min 5, yaitu min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, sampai negatif. Sehingga, maka dia akan menghasilkan positif. Sebagai contoh, kita ambil misalkan untuk min 6 misalkan. Kita lihat, min 6 tambah 5 adalah negatif 1. Kemudian, negatif 6 kurangi 1, negatif 7.
Tidak hanya negatif. Ini negatif. Negatif adalah positif, makin positif. Kemudian di antara negatif 5 sampai 1 terdapat adalah negatif. Tadi 0 sebenarnya negatif. Bagaimana kalau angka yang lain misalkan? Angka min 4. Min 4 tambah 5 adalah positif 1. Min 4 kurangi 1 negatif 5. Positif kali negatif adalah negatif. Maka antara min 5 sampai 1 adalah negatif. Berikutnya setelah 1 adalah positif. Alhamdulillah kita sudah dapatkan tanda yaitu negatif positif. Berikutnya, yang mana penyelesaiannya? Kita lihat. Penyelesaiannya adalah karena ini tanda pertidaksamannya lebih dari, maka supaya pernyataannya benar, maka kita ambil yang tanda positif. Kenapa? Karena semua bilangan positif pasti lebih dari 0. Jadi sekali lagi kita lihat kembali soalnya. Apakah soalnya adalah lebih dari atau kurang dari? Kalau permintaannya lebih dari, maka kita ambil yang tanda positif. Sekali lagi, karena semua bilangan positif pasti lebih dari 0. Jadi, berdasarkan garis bilangan, kita dapatkan himpunan penyelesaian adalah himpunan semua X di mana X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 1. X anggota bilangan real. Sekarang kita buktikan. X kurang dari min 5, yaitu negatif 6. Kita buktikan. Negatif 6 pangkat 2, yaitu 36. 4 dikalikan dengan negatif 6, itu adalah negatif 24. Tadi kita dapatkan 36, ini negatif 24. Negatif 24 dikurang 5, itu negatif 29. 36 dikurangi 29, itu hasilnya positif. Berarti pernyataannya benar. Karena semua bilang positif pasti lebih dari 0. Berikutnya misalkan X lebih dari 1, yaitu 2 misalkan. 2 tambah 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah 2 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Apakah 7 lebih dari 6? Lebih dari 5? Lebih dari 0? Iya. Berarti adalah benar. Tapi kalau misalkan antara min 5 sampai 1, kita misalkan ambil contoh adalah min 2 lah. Min 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikalikan min 2 adalah min 8. Min 8 atau negatif 8 ditambah 2 adalah negatif 6. Negatif 6 kurangi 5, negatif 11. Apakah negatif 11 lebih dari 0? Tidak. Berarti antara min 5 sama 1 lah bukan penyelesaiannya. Karena di sini adalah dapatnya negatif. Jadi intinya, kalau tanda pertidaksamaan lebih dari 0, maka ambil yang tandanya positif. Sehingga dari garis bilangan ini kita peroleh himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 4X min 5 lebih dari 0 adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 5 atau X lebih dari 1. X anggota bilangan real. Demikianlah penjelasan tentang cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Sebelum kami tutup, seperti biasa, kami akan berikan penugasan. Silakan Ananda kerjakan sebagaimana langkah-langkah yang kami sudah berikan. Adapun contoh-contoh bentuk persamaan berikutnya akan kami sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tugas Anda adalah
sama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus 7X plus 10 lebih dari 0. Seperti biasa, tugas dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim melalui WA. Demikianlah, semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan Ananda sekalian diberikan kemudahan. Intinya kita senantiasa meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.